Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dari kelas BKIB 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kesehatan mental. Kesehatan mental mengacu pada keadaan kesejahteraan fisiologis seseorang yang memungkinkan ia berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini mencakup tentang kemampuan mengelola emosi, kemampuan berpikir dan menilai realitas secara sehat, kemampuan membangun relasi sosial positif, kemampuan produktif, dan kemampuan beradaptasi dengan stres dan tantangan hidup. Kesehatan mental tidak hanya berarti bebas dari gangguan mental, tetapi juga memiliki kualitas fisiologis yang positif. Kedua, definisi kesehatan mental. Menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana individu menyadari kemampuan dirinya, dapat menghadapi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu berkontribusi kepada komunitasnya. Adapun penekanan WHO yaitu sifatnya holistik, mencakup fungsi emosional, sosial, dan produktivitas, dan terakhir bukan hanya ketiadaan gangguan. B. Definisi dari perspektif psikologi. Dalam psikologi, kesehatan mental didefinisikan sebagai kondisi di mana individu memiliki fungsi kognitif, emosional, dan perilaku yang seimbang, mampu mengembangkan potensi diri, mampu mengatasi stres, dan mampu berelasi dengan lingkungan secara adaptif. Beberapa tokoh psikologi juga memberikan perspektif. Yang pertama itu humanistik. Menurut Carl Rogers dan Maslow, kesehatan mental adalah aktualisasi diri, penerimaan diri, dan kemampuan menjadi pribadi yang berfungsi sepenuhnya. Kedua, psikoanalisis. Menurut Freud, kesehatan mental adalah keseimbangan antara id, ego, dan superego, sehingga perilaku tidak didorong konflik internal yang tak terselesaikan. Ketiga, behavioristik. Menurut behavioristik, kesehatan mental adalah perilaku adaptif yang dipelajari dan mampu mengatasi lingkungan secara efektif. Keempat, kognitif. Menurut kognitif, kesehatan mental adalah pola pikir yang rasional dan realistis, tidak dipenuhi distorsi kognitif. Ketiga, ciri-ciri individu dengan kesehatan mental yang baik. Orang dengan kesehatan mental yang baik biasanya menunjukkan secara emosional, mampu mengelola emosi dengan baik, stabil secara emosional, dan tidak meledak atau sangat terpuruk. B. Secara psikologis, memiliki self-esteem yang sehat, mampu melihat diri secara realistis, mampu memecahkan masalah, dan optimis dan memiliki tujuan hidup. C. Secara sosial, mampu berhubungan baik dengan orang lain, komunikasi efektif dan empati, dan mampu bekerja sama. D. Secara fungsional, produktif, tanggung jawab terhadap tugas, dan mampu membuat keputusan. E. Secara spiritual, memiliki makna hidup dan nilai keyakinan yang menuntun perilaku positif. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. A. Faktor biologis, genetik atau keturunan, kimia otak, kondisi fisik atau hormon, nutrisi, dan kualitas tidur, penyakit kronis atau gangguan saraf. B. Faktor psikologis, kepribadian, pola pikir, kemampuan coping, pengalaman masa kecil, dan self-esteem dan konsep diri. C. Faktor sosial, lingkungan keluarga, pendidikan dan ekonomi, relasi pertemanan, tekanan sosial dan budaya. D. Faktor spiritual, keyakinan atau agama yang memberikan makna, cara seseorang memahami nilai, tujuan hidup, dan harapan. Dan terakhir, praktik spiritual yang menekankan doa, meditasi, dan ibadah. Kelima itu hubungan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik. Kesehatan mental dan fisik saling berkaitan erat dan memengaruhi satu sama lain. A. Dampak kesehatan mental terhadap kesehatan fisik. Stres kronis dapat memicu tekanan darah tinggi, penyakit jantung, gangguan pencernaan. Depresi dapat menurunkan sistem imun dan menyebabkan kelelahan fisik. Kecemasan dapat memicu gangguan tidur, sakit kepala, dan gangguan napas. Masalah mental membuat seseorang cenderung mengabaikan gaya hidup sehat. B. Dampak kesehatan fisik terhadap kesehatan mental. Penyakit kronis seperti diabetes dan kanker dapat memicu depresi atau kecemasan.
Kurang tidur memengaruhi suasana hati, hormon tidak seimbang dapat memengaruhi emosi, dan aktivitas fisik rendah dapat menurunkan energi dan motivasi. C. Kesimpulan hubungan antara keduanya. Kesehatan mental dan fisik adalah satu kesatuan. Jika salah satu terganggu, yang lain biasa ikut terpengaruh. Untuk itu, pendekatan kesehatan harus holistik, mencakup tubuh, pikiran, sosial, dan spiritual. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.